Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu yang lain, kita awali seperti biasa dengan ihda suratil Fatihah ila asyrafil nabiyyin Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal awliya'is salihin wal ulama'il 'amilin wal malaikatil muqarrabin wal mujahidin fi sabili rabbil alamin وإلى المصنفين المخلصين ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النقشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري والشيخ الزرحلبي والشيخ محمد هاشم الأشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ بصري شمسوري والشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا ونخص خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب وشارحه ونخص خصوصا إلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول شفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita telah sampai pada halaman 267. 267. Sebentar ya. Sebentar aja. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأمداده وأفاض علينا من بركاته آمين. وقد جاء في القرآن الكريم
وقد جاء في القرآن الكريم تهنئة المؤمنين على ما ينالون من نعيم الجنة وذلك في قوله تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. وقد جاء في القرآن الكريم, dan telah datang, telah disebut di dalam Al-Qur'anul Karim, tahniatul mu'minina, memberikan ucapan selamat kepada orang-orang mukminin, ala ma yanaluna, atas apa yang mereka dapatkan, min na'imil jannati, dari nikmat surga, wa dzalika fi qoulihi ta'ala, tahniah, ucapan selamat itu adalah terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kulu washrabu, wahai para penduduk surga, kulu, makanlah kalian, washrabu, dan minumlah kalian, hani'am bima kuntum ta'malun, hani'am bima kuntum ta'malun, dengan nikmat sebagai balasan, dengan nikmat sebagai balasan atas apa yang telah kalian lakukan dari perbuatan-perbuatan baik selama kalian hidup di dunia. Kita masih pada penjelasan tentang nasihat atau wasiat Al-Imam Abi Hanifah, wa man kanat lahu farhatun hannaitahu biha. Wa man kanat lahu farhatun, di halaman 265, itu perkataan dari Al-Imam Al-A'zam Abu Hanifah An-Nu'man, wa man kanat lahu farhatun hannaitahu biha. Kita masih dalam keterangan mengenai hal itu. Wal aslu fit tahni'ati tajaddudu ni'matin aw raf'u bala'in mimma yudkhilu as-surura 'ala an-nufus. Wal aslu, dan pada dasarnya, fit tahni'ati, pada dasarnya dalam sebuah ucapan selamat itu adalah apa? Tajaddudu ni'matin, karena adanya nikmat baru, datangnya nikmat baru, aw raf'u bala'in, atau terangkatnya bala, dihindarkannya dari sebuah musibah, mimma yudkhilus surura, dari perkataan yang yudkhil as-surura, memasukkan kebahagiaan, memasukkan kegembiraan, 'alan nufus, pada jiwa, pada diri. Yaitu ucapan selamat itu adalah ketika seseorang mendapatkan nikmat yang baru, anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, atau terhindar dari mara bahaya, terhindar dari bala, kita ucapkan kalimat-kalimat yang membahagiakannya, yang menghiburnya, yang menggembirakannya. Fahiya mimma yufrihul muhanna. Tahniah, ucapan selamat. Ucapan selamat itu, ini adalah sesuatu yang dianjurkan dalam Islam. Ya, ketika ada teman kita yang mendapatkan prestasi yang baik di sekolah, di perguruan tinggi, kita ucapkan selamat kepadanya. Teman kita setelah masa yang panjang, dia sakit, kemudian dia disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita datangi rumahnya, kita ucapkan selamat kepadanya. Teman kita promosi dalam pekerjaannya, kita datangi rumahnya, kita ucapkan selamat kepadanya. Teman kita akan berangkat umroh, berangkat haji, kita datangi rumahnya, kita ucapkan selamat kepadanya. Teman kita nikah, kita ucapkan selamat kepadanya. Teman kita memiliki momongan, kita ucapkan selamat kepadanya. Dan ini semuanya adalah sesuatu yang dianjurkan di dalam Islam, karena pada dasarnya menggembirakan seorang muslim, mengucapkan kata-kata dengan niat membahagiakan, membesarkan hati, menghibur, menghilangkan kesedihan pada diri seorang muslim, itu berpahala, membuahkan pahala. Fahiya mimma yufrihul muhanna'a. Tahniah, ucapan selamat, itu adalah di antara yang dapat menggembirakan orang yang diberi ucapan selamat, al-muhanna. Wa yadullu ala sajiyyatil muhanni. Dan ucapan selamat itu menunjukkan perilaku yang baik dari orang yang mengucapkan selamat. Wanzur ila ma jara, ini kisah yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Di sini hanya disebutkan cuplikannya, ya, diambil bagian bawahnya, bagian tengahnya saya kira. Apa yang disebutkan di sini adalah hadis yang panjang riwayat Imam Al-Bukhari yang menceritakan tentang penerimaan taubat Allah Subhanahu wa taala terhadap
salah seorang sahabat Nabi yang bernama Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabat Nabi yang lain. Wanzur ila ma jara fi hadithi taubati Ka'ab bin Malik wa sahibaihi. Qal. Dan renungkanlah, wanzur, dan renungkanlah, cermatilah dengan merenung. Ila ma jara, terhadap apa yang terjadi fi hadithi taubati Ka'ab bin Malik, dalam hadis yang menceritakan tentang taubatnya Ka'ab bin Malik wa sahibaihi dan dua orang sahabatnya. Qala perawi hadis mengatakan, wa adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa adzana, dan mengumumkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi taubatillahi alaina. Qal, ini berarti siapa? Ka'ab bin Malik ya. Qal, sebelum kata wa adzana, ini Ka'ab bin Malik menceritakan mengenai dirinya. Wa adzana, dan mengumumkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi taubatillahi, dengan penerimaan taubat Allah alaina, kepada Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabatnya. Jadi begini ceritanya, panjang sekali ini. Intinya begini. Pada saat perang Tabuk, ya, perang Tabuk ini adalah perang yang terakhir kali diikuti oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terjadi pada tahun ke-9 Hijriah. Perang Tabuk ini adalah peperangan yang melibatkan banyak orang, puluhan ribu umat Islam melawan tentara Romawi. Ya, Tabuk itu daerah yang sangat jauh dari Madinah. Ya, daerah yang ratusan kilometer dari Madinah, dari kota Madinah. Nah, pada saat akan berangkat ke Tabuk, ketika beberapa hari menjelang keberangkatan menuju Tabuk melawan para tentara Romawi, Ka'ab bin Malik menceritakan bahwa dirinya sebenarnya ingin ikut dalam peperangan Tabuk itu. Beliau adalah salah satu sahabat yang tidak pernah absen di dalam mengikuti setiap peperangan, melawan, baik itu melawan siapapun ya, melawan Persia, melawan Romawi dan lain sebagainya, melawan tentara orang-orang kafir Quraisy, kecuali pada peperangan Badar ya, beliau absen. Kemudian setelah peperangan Badar ini beliau tidak pernah absen di dalam mengikuti setiap peperangan melawan siapapun. Nah, pada perang Tabuk beberapa hari sebelumnya dia sudah siap-siap. Dia sudah akan menyiapkan, tetapi persiapannya ditunda sampai hari keberangkatan umat Islam menuju ke Tabuk. Nah, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta umat Islam, ya, ketika itu menang, beliau beserta umat Islam kembali ke Madinah. Biasa dalam setiap peperangan, jika ada beberapa orang yang, karena waktu itu nggak ada absen ya, siapa yang ikut, siapa yang tidak ikut, yang ikut dicatat dengan apa namanya persensi kayak daftar hadir, itu nggak ada. Jadi kalau ada seseorang yang menyelinap kemudian nggak mau ikut dalam peperangan, itu tidak akan diketahui kecuali setelah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke Madinah, atau mungkin ada wahyu yang turun yang memberitahukan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa si fulan itu tidak mengikuti peperangan karena dia adalah orang munafik misalkan. Nah, ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke Madinah, seperti biasa, beliau ketika kembali dari luar kota Madinah menuju kota Madinah, yang beliau tuju pertama kali adalah masjid. Ya, sebelum beliau pulang ke rumah istri beliau, beliau menuju masjid. Ya, sholat 2 rakaat, kemudian beliau duduk beserta para sahabat, ngobrol sebentar, baru kemudian pulang ke rumah. Ketika itu kemudian ada banyak sekali orang ternyata, ya, ada puluhan orang. Di antara mereka ada yang uzur, ada yang sakit, ada yang fakir, sangat fakir, sehingga tidak ada perbekalan untuk berangkat perang. Mereka berbondong-bondong datang ke hadapan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika baginda Rasulullah sedang berada di masjid. Masing-masing dari orang-orang yang tidak ikut serta di dalam perang Tabuk ini kemudian mengemukakan alasannya masing-masing, mengemukakan uzurnya masing-masing. Kenapa mereka tidak ikut perang? Nabi menerima alasan mereka. Sampai ketika Ka'ab bin Malik menghadap baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
beliau tergoda ingin menyampaikan alasan yang dibuat-buat sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima alasannya. Tetapi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada Ka'ab, sahabat Ka'ab bin Malik, supaya dia berkata jujur apa adanya. Jujur itu memang pahit pada awalnya, tetapi akan membuahkan ridha dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya pada akhirnya. Akhirnya dia berkata jujur, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya tidak punya alasan. Saya ketika saya tidak ikut serta bersama Anda, bersama panjenengan, bersama Tuan, bersama Baginda dan umat Islam dalam peperangan Tabuk, itu saya tidak punya alasan ya Rasulullah. Tetapi kata Ka'ab bin Malik, saya memang tidak ada niat untuk tidak ikut. Pada awalnya saya niat untuk ikut, tetapi saya tunda-tunda persiapan sampai hari keberangkatan. Di hari keberangkatan saya juga menunda, udah besok saja saya akan menyusul Baginda dan Tuan ya Rasulullah. Ka'ab bin Malik berkata kepada Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah saya ketinggalan satu hari, saya masih punya niat dan tekad untuk menyusul bala tentara umat Islam menuju Tabuk sampai terlambat 2 hari. Akhirnya apa? Karena sudah telat ya 2 hari 3 hari, pada akhirnya saya mengurungkan niat saya untuk ikut serta di dalam perang Tabuk. Saya tidak punya alasan ya Baginda Rasulullah. Saya sehat, dalam hal persiapan perbekalan saya juga sudah banyak, tetapi memang belum saya siapkan. Kemudian hal-hal lain juga tidak ada uzur sama sekali ya Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Baginda Rasulullah mendengarkan itu, bangkitlah wahai Ka'ab, ya pulanglah. Akhirnya setelah itu Ka'ab bertanya kepada para sahabat yang lain, apakah ada orang yang seperti saya? Apakah ada di antara para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak ikut serta di dalam perang Tabuk, yang kemudian berkata jujur kepada Baginda Rasul dan tidak mencari-cari alasan, tidak mencari-cari uzur, persis seperti aku. Para sahabat Nabi yang lain kemudian menjawab, ada 2 orang, ya 2 orang. Jadi yang jujur mengatakan dengan penuh keterus-terangan, tidak mencari-cari alasan, ya, ketika mereka tidak ikut serta di dalam perang Tabuk, itu ada 3. Ya, di antara yang 3 ini adalah Ka'ab bin Malik. Beberapa waktu setelah itu, Rasulullah kemudian mengumumkan kepada seluruh sahabat supaya tidak ada yang berbicara kepada Ka'ab bin Malik. Ya, hijron namanya ya. Sama sekali tidak boleh di antara umat Islam di Madinah yang menyapa Ka'ab bin Malik dan 2 orang sahabatnya yang tidak ikut serta di dalam peperangan, yang dengan kejujuran mereka tidak cari alasan. Mereka mengatakan bahwa memang kami tidak ikut serta di dalam perang Tabuk, itu nggak ada alasan, tidak ada udzur ya Rasulullah. Mereka ingin berkata jujur kepada Baginda Rasulullah, karena dengan kejujuran mereka ingin bertaubat dari apa yang telah mereka lakukan, yaitu apa? Tidak ikut serta di dalam perang Tabuk. Nah, kemudian beberapa waktu setelah itu, Baginda Rasulullah mengumumkan bahwa tidak boleh ada siapapun yang menegur sapa, yang menyapa, yang berbicara dengan 3 orang sahabat ini. Sampai sekian hari, ya, lama sekali, sampai lebih dari 1 bulan. Bahkan setelah sekian lama dari perintah Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya tidak ada orang yang bertegur sapa dengan 3 orang ini, turun perintah lagi dari Baginda Rasulullah bahwa 3 orang ini tidak boleh menggauli istri-istri mereka untuk sementara waktu. Tidak boleh menggauli istri-istri mereka untuk sementara waktu. Ka'ab bin Malik kemudian mengatakan kepada istrinya, pulanglah ke kedua orang tuamu. Saya taat, saya patuh kepada Baginda Rasulullah. Lama sekali kemudian ini ya, wa'adzana ini. Kemudian itu singkat cerita, panjang. Ceritanya kalau kita baca di Sahih Al-Bukhari, hadis ini sangat panjang. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ya. Wa'adzana dalam satu kesempatan, wa'adzana setelah berlalu sekian bulan,
Wa adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitaubatillahi alaina. Ka'ab bin Malik kemudian menceritakan Rasulullah mengumumkan bahwa Allah menerima taubat kami. Taubat 3 orang tadi. Hina shalla salatal fajri. Ketika beliau melakukan salat subuh, fadhahaban nasu yubashshirunana. Maka penduduk kota Madinah bergegas untuk memberikan ucapan selamat kepada kami. Kita ulang. Fadhahaban nasu yubashshirunana. Maka kemudian ya setelah baginda Rasulullah mengumumkan bahwa Allah menurunkan wahyu bahwa ia telah menerima taubat 3 orang. Jadi berat sekali, sungguh berat ya. Tidak ditegur sapa oleh siapapun, tidak diajak bicara oleh siapapun. 2 orang sahabat Ka'ab bin Malik ini hampir setiap saat, setiap waktu mereka berdua menangis di rumah masing-masing, malu, menanggung malu yang luar biasa. Kedua orang sahabat Ka'ab bin Malik ini tidak pernah keluar rumah, ya, menanggung malu yang luar biasa, tidak berani untuk berbicara kepada siapapun, ya, karena memang ada larangan dari baginda Rasulullah agar tidak ada siapapun di Madinah yang mengajak mereka untuk berbicara atau bertegur sapa. Sedangkan Ka'ab bin Malik ini lebih kuat, ya, dirinya lebih kuat. Dia tetap keluar rumah, dia tetap sholat berjamaah. Bahkan dalam beberapa kali sholat berjamaah, beliau sholat berjamaah persis di belakang baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil memperhatikan baginda Rasul. Ketika beliau melihat baginda Rasulullah, beliau mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi beliau kemudian mengatakan apa? Ka'ab bin Malik kemudian mengatakan apa? Saya tidak tahu apakah Rasulullah menggerakkan bibirnya untuk menjawab salam apa tidak. Karena sahabat Ka'ab bin Malik tidak berani dan sangat malu untuk melihat, menatap mata mulia baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah akhirnya apa yang ditunggu-tunggu datang, wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala turun kepada baginda Rasulullah, mengabarkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ketiga orang sahabat ini taubat mereka diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya itu diumumkan oleh baginda Rasulullah di Masjid Nabawi ketika beliau melakukan sholat subuh. Ya, pada jamaah sholat subuh, setelah itu beliau mengumumkan kepada masyarakat luas di Madinah bahwa Allah menerima taubat 3 orang sahabat Nabi yang tidak punya alasan untuk tidak ikut serta di dalam perang Tabuk. Fadhahaban nasu yubashshirunana. Maka penduduk Madinah berbondong-bondong memberikan ucapan selamat kepada kami. Wa dhahaba qibala sahibayya mubashshiruna. Wa dhahaba qibala, ya, qibala menuju, wa dhahaba dan pergi, qibala menuju, sahibayya 2 orang sahabatku, mubashshiruna orang-orang yang memberikan ucapan selamat. Wa rakadha ilayya rajulun farasan, wa rakadha dan memacu ilayya kepadaku rajulun seseorang farasan sebuah kuda. Jadi berlari dengan memacu sebuah kuda. Wasa ada yang seperti itu. Kemudian ada juga yang wasa'a sa'in min aslama. Wasa'a sa'in min aslama dan ada yang bergegas berjalan dengan cepat min aslama dari suku Aslam, dari Bani Aslam. Fa'aufa 'alal jabali, lalu dia berteriak-teriak di atas gunung. Wa kana as-sautu dan suara itu asra'a minal faras, lebih cepat daripada kuda. Ya, artinya ada banyak orang yang ingin memberikan ucapan selamat kepada Ka'ab bin Malik. Ada yang memacu kudanya secepat kilat menuju ke Ka'ab bin Malik untuk mengucapkan selamat kepadanya atas penerimaan taubat Allah Subhanahu wa taala kepada beliau yang tidak ikut serta di dalam perang Tabuk. Ada juga yang naik gunung, ya, dari suku Aslam ini, dari Bani Aslam, naik gunung ke daerah dataran tinggi di Madinah, kemudian dia berteriak dengan suara yang sangat keras, selamat
terimalah kabar gembira wahai Ka'ab bin Malik, Allah telah menerima taubatmu. Dan suara itu lebih dulu beliau dengar daripada orang yang ingin mengucapkan selamat dengan memacu kudanya tadi. Lebih dulu suara orang yang di gunung itu sampai ke telinga beliau daripada orang yang memacu kudanya dengan cepat, ya, ingin mengucapkan selamat kepada beliau atas diterimanya taubat beliau oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma ja'ani alladhi sami'tu sautahu, ketika orang yang aku dengar suaranya itu datang kepadaku sampai di hadapanku, yubashiruni, dia kemudian memberikan kabar gembira kepadaku, memberikan ucapan selamat kepadaku. Saking gembiranya Ka'ab bin Malik, kemudian apa yang terjadi kemudian? Naza'tu lahu thawbi. Aku lepas pakaianku. Fakasautuhu iyyahuma bibushrahu. Fakasautuhu iyyahuma bibushrahu. Maka aku kemudian melepas kedua bajuku, ya. Naza'tu lahu thawbayyah. Maka aku lepas kedua pakaianku, ya, pakaian atas dan pakaian bawah. Fakasautuhu iyyahuma, lalu aku mengenakan kepadanya kedua pakaianku itu bibushrahu, dengan sebab ucapan selamat yang ia ucapkan kepadaku, dengan sebab kabar gembira yang dia sampaikan kepadaku. Wallahi, demi Allah, ma amliku ghairahuma. Aku tidak memiliki selain kedua pakaian itu yauma idzin, pada saat itu. Wasta'artu thawbaini, dan aku kemudian meminjam dua baju, ya, dari seseorang. Falabistuhuma, maka kemudian aku mengenakan kedua baju itu, kedua baju yang aku pinjam itu. Wantalaqtu ila Rasulillah. Kemudian aku bergegas menuju baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayatalaqqani an-nasu faujan faujan. Lalu banyak sekali orang berkelompok kemudian mendatangiku, menyambut kedatanganku. Yuhannuni bitaubati, yuhannuni, ya. Yuhannuni, mereka mengucapkan selamat kepadaku bitaubati, dengan sebab penerimaan taubat Allah kepadaku. Yaquluna, mereka mengatakan, litahnika taubatullahi alaika, litahnika taubatullahi alaika. Selamat, Allah telah menerima taubatmu. Selamat, Allah telah menerima taubatmu. Jadi taballahu ala fulan itu artinya adalah Allah menerima taubat si fulan. Kalau taba fulanun ilallah, fulan itu bertaubat kepada Allah. Jadi menerima taubat itu taba ala. Kalau bertaubat, seorang makhluk, seorang hamba bertaubat kepada Allah, taba ila, ya. Atubu ilallah, aku bertaubat kepada Allah. Fataballahu alayya, ya, misalkan, maka Allah menerima taubatku. Qala Ka'ab, Ka'ab kemudian selanjutnya menceritakan, hatta dakhaltul masjidah, hingga aku masuk ke dalam masjid. Ini dipangkas, diringkas, ya, redaksi hadisnya. Hatta dakhaltul masjidah, sehingga aku masuk masjid. Faida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun, maka aku melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk. Haulahun nas, di sekitarnya banyak sekali para sahabat, banyak sekali penduduk Madinah. Faqama ilayya Talha bin Ubaidillah. Faqama ilayya, maka kemudian bangkit untuk menuju aku Talha bin Ubaidillah. Sahabat Talha bin Ubaidillah ini salah seorang sahabat Nabi yang satu di antara 10 sahabat Nabi yang diberi kabar gembira akan masuk ke dalam surga dalam satu majelis, ya. Rasulullah itu memberikan kabar gembira masuk ke dalam surga kepada beberapa orang sahabat. Tetapi ada 10 sahabat yang disebutkan dalam satu rangkaian hadis dalam satu majelis bahwa mereka diberi kabar gembira akan masuk ke dalam surga. Di antara mereka adalah Talhatu ibnu Ubaidillah. Faqama ilayya Talhatu ibnu Ubaidillah. Maka Talha ibnu Ubaidillah bangkit menuju aku. Yuharwil, apa namanya, ya? Antara berlari dengan berjalan, ya. Antara berjalan dengan berlari, apa namanya? Kata orang Jawa ngencek, apa itu? Berjalan cepat, ya. Berjalan cepat. Dalam bahasa Jawa ngencek. Bahasa Indonesianya apa itu, ya? Lari cepat. Bukan lari cepat, berjalan cepat, ya. Bukan berlari tapi juga bukan berjalan, tapi antara keduanya, ya, berjalan dengan cepat. Yuharwilu hatta safahani wa hannani, sehingga Talha ibnu Ubaidillah
menyalamiku, berjabat tangan denganku, wahannani, dan mengucapkan selamat kepadaku. Selamat, selamat. Beliau mengatakan selamat. Allah telah menerima taubatmu. Wallahi, ma qama ilayya rajulun minal muhajirina ghairuhu wala ansaha li Talhata. Wallahi, demi Allah, tidak bangkit menuju aku satu pun di antara kaum muhajir kecuali dia. Ya, yang lain mengucapkan selamat secara umum. Ya, tetapi satu-satu yang dari suku muhajirin, ya, dari kabilah muhajirin, itu yang bangkit kemudian sampai mendekati Ka'ab bin Malik, kemudian berjabat tangan dengan Ka'ab bin Malik, salaman dengannya, lalu mengucapkan selamat kepadanya atas diterimanya taubat dia oleh Allah Subhanahu wa taala dari suku Muhajirin hanya Thalhah ibnu Ubaidillah. Wala ansaha li Thalhah, dan aku tidak pernah lupa akan hal itu dari Thalhah. Qala Ka'ab kemudian menceritakan, falamma sallamtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabruqu wajhuhu minas surur. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, dan wajah mulia beliau bersinar, ya, karena kebahagiaan. Beliau juga bahagia karena beliau sebenarnya tidak ingin memerintahkan para penduduk Madinah untuk tidak bertegur sapa dengan Ka'ab bin Malik, ya, sampai menunggu wahyu dari Allah, sambil menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, karena Ka'ab bin Malik telah melakukan sesuatu yang membuat Rasulullah marah, ya. Bukan karena terkait dengan pribadi baginda Rasulullah, tetapi ini adalah terkait dengan kemaslahatan dakwah Islam ketika itu, terkait dengan perkembangan dakwah Islam secara umum ketika itu, ya, perang melawan Romawi. Baginda Rasulullah setelah turun wahyu dari Allah memberitahukan bahwa Allah menerima taubat Ka'ab bin Malik, beliau sangat gembira sambil mengatakan, abshir bi khairi yaumin marra 'alaika mundu waladatka ummuk, mundu waladatka ummuk. Abshir, terimalah kabar gembira, bi khairi yaumin, dengan sebaik-baik hari, marra 'alaika, yang melewatimu atau yang engkau melewatinya. Mundu waladatka ummuka, semenjak beliau masuk ke dalam Islam, ya. Tentu, ya, tentu hari yang paling baik yang dilewati oleh Ka'ab bin Malik adalah saat dia masuk ke dalam agama Islam. Dan ketika Allah menerima taubat beliau, seperti yang kami ceritakan tadi, ini adalah hari yang juga paling baik, yang menyempurnakan hari baik pada saat beliau masuk ke dalam agama Islam. Wa hadza raddun ala ba'dhi masyayikhil wahabiyyati. Ini adalah bantahan terhadap sebagian masyayikhil wahabiyah, sebagian ulama wahabi, mubtadi'ati hadzal asri, kelompok yang, jadi wahabiyah itu adalah kelompok yang membawa bid'ah pada masa sekarang, alladzina harramu at-tahni'ata, yang mengharamkan at-tahni'ah, mengucapkan ucapan selamat, ya, biyaumil jumu'ati, dengan datangnya hari Jumat. Jadi kalau kita mengatakan atau menulis status atau diucapkan secara lisan, ya, kemudian selamat hari ini adalah hari Jumat, Jumat berkah, itu kata orang, sebagian tokoh Wahabi, hal itu bid'ah. Padahal mereka lah yang membawa bid'ah, ya. Jadi kata mereka nggak boleh itu. Kalau kita mengatakan Jumu'ah Mubarakah, kita menulis sesuatu di Facebook atau di story, ya, story WA atau Insta story, Instagram story, kemudian kita mengakhiri story kita dengan mengatakan Jumu'ah Mubarakah, itu menurut sebagian orang Wahabi haram, ya, bid'ah. Wa bi talabid du'a'i fihi, dan mereka juga mengharamkan, sebagian dari mereka mengharamkan permohonan doa, ya, fihi, pada hari Jumat.
wal iktsari minas sholati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengharamkan untuk memperbanyak bacaan shalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa hadzal haditsu aslun fit tahni'ati lima yatra'u 'alal muslimi min ni'matin aw yurfa'u 'anhu min bala. Fa hadzal hadits, hadis ini adalah aslun, dasar dalil fit tahni'ati, pada ucapan selamat, lima yatra'u 'alal muslimi min ni'matin, ya, terhadap nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada seorang muslim, au yurfa'u anhu min bala, atau ketika dia dihindarkan dari bala, dari musibah. Walil hafidz as-Suyuti risalatun latifatun. Al-Hafidz as-Suyuti memiliki karangan yang tipis, ya, latifah, risalatun latifatun. Risalah itu kitab yang tidak tebal, latifatun yang ringkas. Samaha, beliau memberikan judul risalah beliau itu Usulul Amani bi Usulit Tahani. Usulul Amani bi Usulit Tahani. Jama'a fiha ma ja'a fit tahani al-masyru'ati. Beliau mengumpulkan fiha, di dalam risalah itu, ma ja'a, hadis-hadis yang menyebutkan fit tahani al-masyru'ati, mengenai ucapan-ucapan selamat yang disyariatkan di dalam Islam. Wa takallama al-ulama'u an hukmi ma yatajaddadu min at-tahani bainal masyru'i wal mamnu'. Wa takallama al-ulama'u, dan para ulama berbicara, an hukmi ma yatajaddadu, mengenai hukum apa yang ma yatajaddadu min at-tahani, apa yang diucapkan, ya, ucapan-ucapan selamat, maksudnya hukum mengucapkan selamat pada momen-momen tertentu. Yatajaddad artinya momen-momen tertentu, momen-momen yang berulang, ya, momen-momen yang berulang. Bainal masyru'i wal mamnu', di antaranya ada yang masyru', ada yang disyariatkan, ada yang diperbolehkan oleh syariat, wal mamnu', dan ada yang dilarang. Faminal mamnu'i, mana tadi? Faminal munasabati hadhihi tahni'atul muslim 'inda 'ursihi. Kita baca sampai akhir halaman 268. Faminal munasabati hadhihi tahni'atul muslim 'inda 'ursihi. Di antara momen-momen ini adalah ucapan selamat seorang muslim, ucapan selamat kepada seorang muslim 'inda 'ursihi, ketika dia menikah, pada walimah ursnya. Ya, 'inda 'ursihi, ketika walimatul urs. Jadi begitu, ya, walimatul urs, bukan walimatul urush, bukan walimatul arush, bukan walimatul apa itu orang-orang. Ya, yang benar adalah walimatul urs. Fa'an Anas radhiyallahu anhu anna Abdurrahman bin Auf tazawwaja imra'atan ala wazni nawatin min dhahabin. Diceritakan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya sahabat Abdurrahman bin Auf ini adalah salah seorang muhajirin, ya, salah seorang suku muhajirin yang hijrah ke Madinah. Kemudian ketika beliau berada di Madinah, tazawwaja imra'atan, beliau menikahi salah seorang perempuan, ya, dari suku Ansor, ala wazni nawatin min dhahabin, dengan mahar secuil emas, emas. Faqala lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, artinya tidak banyak lah, ya. Maharnya tidak banyak. Faqala lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, barakallahu laka, semoga Allah memberkahimu, aulim walau bisyatin, adakanlah walimah walaupun hanya dengan menyembelih 1 ekor kambing. Wa fil hadithi, dan di dalam hadis, barakallahu laka, dalam riwayat yang lain, barakallahu laka, ucapan selamat itu redaksinya adalah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khair. Barakallahu laka, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahimu dalam keadaan lapangmu, wa baraka alaika, dan mudah-mudahan Allah memberkahimu dalam keadaan sempitmu, dalam keadaan susahmu, wa jama'a bainakuma, dan semoga Allah mengumpulkan di antara kalian berdua fi khairin, dalam kebaikan. Yang kedua, indama yurzaqu bi maulud.
Di antara ucapan selamat itu adalah yaitu ucapan selamat yang disampaikan kepada seorang muslim ketika dia mendapatkan anugerah bayi, ya, anak. Qala An-Nawawi, Imam An-Nawawi, di sini tidak disebutkan di kitab apa, tapi saya tahu bahwa ini disebutkan oleh beliau di kitab Al-Adhkar, ya. Bisa kita cek di kitab Al-Adhkar. Qala An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi berkata di dalam kitab Al-Adhkar, yustahabbu tahni'atul mauludi lahu. Disunnahkan untuk mengucapkan selamat kepada orang yang baru diberi momongan oleh Allah, dianugerahi bayi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ashabuna, sahabat-sahabat kita dari para ulama mazhab Syafi'i berkata, wa yustahabbu dan disunnahkan an yuhanna'a, untuk diberi ucapan selamat bima jaa, dengan apa yang diriwayatkan, apa yang datang anil Husaini, dari Al-Husain, cucu dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anil Husain radhiyallahu anhu annahu 'allama insanan, bahwa beliau mengajarkan seseorang at-tahni'ata, ucapan selamat. Faqala, Sayyiduna Husain mengatakan, qul, katakan, barakallahu laka fil mauhubi laka wa syakartal wahiba wa balagha ashuddahu wa ruziqta birrahu. Barakallahu laka fil mauhubi laka wa syakartal wahiba wa balagha ashuddahu wa ruziqta birrahu. Ini ucapan selamat dan doa yang disunnahkan bagi kita untuk kita ucapkan kepada orang, ayah atau ibu yang baru saja diberi anugerah keturunan. Barakallahu laka fil mauhubi laka. Barakallahu laka. Semoga Allah memberkahi engkau fil mauhubi laka, pada bayi yang dianugerahkan kepada engkau. Pada bayi yang dianugerahkan kepada engkau. Pada keturunan. Pada anak, putra, putri yang dianugerahkan kepada engkau. Wa syakartal wahiba. Wa syakartal wahiba. Dan mudah-mudahan engkau dapat bersyukur kepada Allah yang menganugerahkan keturunan kepadamu. Wa balagha asyuddahu, dan mudah-mudahan putramu ini akan mencapai kedewasaan, ya, panjang umur. Mudah-mudahan putramu ini akan mencapai kedewasaan, akan panjang umur, akan menjadi tumbuh kembang menjadi anak yang dewasa kelak. Warzuqta birrahu, dan mudah-mudahan engkau diberi anugerah birrahu, ketaatannya kepadamu. Ya, birrul walidain itu, ya. Bakti anak kepada orang tua. Mudah-mudahan engkau diberi anugerah bahwa putramu ini kelak akan berbakti kepadamu. Itu maksudnya. Warzuqta birrahu. Barakallahu laka fil mauhubi laka wa syakartal wahiba wa balagha ashuddahu wa ruziqta birrahu. Wa yustahabbu an yarudda al muhanni'i fayaqul, disunnahkan orang yang diberi ucapan selamat itu untuk membalas ucapan orang yang mengucapkan selamat. Fayaqul, disunnahkan dia mengatakan, barakallahu laka wa baraka alaika wa jazakallahu khairan wa razaqakallahu mithlahu aw ajzalallahu thawabaka. Barakallahu laka, semoga Allah memberkahimu dalam keadaan lapangmu, wa baraka alaika, dan mudah-mudahan Allah memberkahimu dalam keadaan sempitmu. Artinya engkau dalam keadaan lapang, mudah-mudahan Allah memberkahimu. Dalam keadaan susah, dalam keadaan sempit, dalam keadaan banyak masalah, tetap Allah mudah-mudahan memberkahimu, menurunkan barokahnya kepadamu. Wa jazakallahu khairan, dan semoga Allah membalas kebaikanmu, membalasmu dengan kebaikan. Wa jazakallahu khairan, dan mudah-mudahan Allah membalasmu dengan kebaikan. Wa razaqakallahu mithlahu, dan mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepadamu yang semisalnya. Yang semisalnya. Semisalnya ini maksudnya apa ini? Ya, semisal anak ini, ya. Au ajzalallahu thawabaka, atau memperbanyak, semoga Allah memperbanyak pahalamu. Demikian kajian yang dapat kami sampaikan pada siang hari yang insya Allah penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan menjadi keterangan yang membawa barokah bagi kita semuanya.
Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ada 3 chat ini, saya nggak tahu isinya apa ini, saya lihat. Ada 3 pesan. Oh, pengumuman ya. Baik, jika ada 1, 2 pertanyaan silakan. Jika tidak ada, kita akhiri. Barakallahu fikum. Nuhallil wa nusalli ala nabi la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.